Halo siswa-siswa hebat dimanapun berada, senang sekali kita dapat belajar bersama pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Simak videonya dan selamat belajar. Ada 3 topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, masalah pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern. Kedua, jenis-jenis sistem ekonomi. Dan yang ketiga, ciri-ciri setiap sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi dapat dibagi menjadi 2, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi klasik dapat dibagi menjadi 3, yaitu masalah produksi, masalah konsumsi, dan masalah distribusi. Masalah produksi berkaitan dengan masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Contohnya, merubah tepung menjadi roti. Hal tersebut termasuk dalam kegiatan produksi. Masalah konsumsi berkaitan dengan kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Hal ini tentunya sudah sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kalian mengkonsumsi makanan atau menggunakan pakaian. Menggunakan pakaian merupakan salah satu contoh mengurangi kegunaan suatu benda. Terakhir, masalah distribusi berkaitan dengan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Selanjutnya kita bahas mengenai masalah pokok ekonomi modern. Ada 3 masalah pokok ekonomi modern. Yang pertama, barang apa? Yang kedua, bagaimana? Dan yang ketiga, untuk siapa barang harus diproduksi. Barang apa atau what yang harus diproduksi berhubungan dengan menentukan barang apa yang harus diproduksi dan berapa banyak jumlah barang yang diproduksi. Misalnya, suatu perusahaan sudah memutuskan untuk memproduksi seragam sekolah. Jadi, perusahaan juga harus menentukan berapa jumlah seragam sekolah yang akan diproduksi. Selanjutnya, perusahaan harus memikirkan tentang bagaimana seragam sekolah tersebut harus diproduksi. Dalam hal ini, perusahaan harus menentukan siapa yang memproduksi, sumber daya apa yang digunakan, dan teknologi apa yang digunakan. Terakhir, perusahaan harus menentukan untuk siapa barang harus diproduksi. Karena yang diproduksi adalah seragam sekolah, sudah tentu yang menjadi sasarannya adalah para siswa yang duduk di bangku SD, SMP, dan di SMA. Bagaimana siswa-siswa hebat dimanapun berada? Tentunya kalian sudah paham kan dengan masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern? Kita lanjutkan untuk membahas sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara pengorganisasian satuan ekonomi untuk membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi di masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Sistem ekonomi berfungsi untuk menjawab masalah kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. Sekali lagi, fungsi dari sistem ekonomi adalah untuk menjawab masalah kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. Adapun jenis-jenis sistem ekonomi yaitu yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yang kedua, sistem ekonomi terpusat, yang ketiga, sistem ekonomi pasar, yang keempat, sistem ekonomi campuran, dan yang kelima adalah sistem ekonomi Islam. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mulai dari sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi tradisional adalah: yang pertama, tujuan produksi tidak terlalu dimotivasi untuk mencari keuntungan. Kedua, skala produksi masih sangat kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Ketiga, kelebihan produksi ditukarkan secara barter atau melalui pertukaran barang dengan barang. Keempat, pembagian kerja umumnya masih sangat terbatas dan hanya dilakukan atas dasar turun-temurun. Kedua, kita akan membahas tentang sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat disebut juga sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Jadi, pada sistem ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando, pemerintah memegang kendali penuh dalam perekonomian. Adapun ciri-cirinya yaitu: pertama, penguasaan sumber daya alam atau faktor produksi dikuasai oleh negara. Kedua, imbalan yang diberikan kepada perseorangan didasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan jasa yang diberikannya. Ketiga, prinsip keadilan pada sistem ekonomi terpusat adalah setiap orang mendapatkan imbalan yang sama. Keempat, kegiatan pokok ekonomi sepenuhnya direncanakan oleh pemerintah. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar, atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi liberal, adalah sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran di masyarakat, atau diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Adapun ciri-cirinya yaitu: pertama, faktor produksi dikuasai dan dikelola oleh individu. Kedua, kegiatan produksi dilandasi oleh semangat mencari keuntungan maksimal. Ketiga, munculnya persaingan antara pemilik faktor produksi. Keempat, peran pemerintah dalam perekonomian relatif kecil. Kelima, kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada interaksi permintaan dan penawaran pasar atau mekanisme pasar. Dan yang keenam, percaya bahwa semua yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan diuntungkan. Minimal tidak ada yang dirugikan atau win-win solution. Keempat, kita akan membahas tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Sekali lagi, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Adapun ciri-cirinya adalah sektor swasta dan pemerintah sama-sama diakui. Hal ini berarti di samping sektor swasta terdapat pula badan perencanaan negara yang merencanakan arah dan perkembangan ekonomi. Kita akan membahas tentang sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam yang universal. Adapun ciri-cirinya yaitu: pertama, pemilikan barang bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Kedua, lamanya kepemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini. Ketiga, kerjasama antar pelaku kegiatan ekonomi merupakan watak masyarakat ekonomi menurut ajaran Islam. Keempat, mencegah penindasan ekonomi atau distribusi kekayaan yang tidak merata. Kelima, peranan negara pada umumnya dan pemerintah pada khususnya sangat menentukan sekali dalam pelaksanaan nilai-nilai sistem ekonomi Islam. Bagaimana siswa-siswa hebat dimanapun berada? Tentunya kalian sudah paham kan dengan topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang masalah pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern, jenis-jenis sistem ekonomi, dan ciri-ciri setiap sistem ekonomi. Terima kasih sudah selalu semangat untuk belajar. Ingat jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada topik lainnya.